Salam Situng Dara, Assalamualaikum. Ini masih tentang Bani Abbasiyah yang sangat fenomenal dan masa kejayaan yang luar biasa. Ya, Golden apa? Islamic Golden Age. Ya, silahkan Abuya dilanjut. Baik teman-teman, semua kita kembali lagi bertemu pada malam ini. Masih tetap membahas tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Kita tahu bahwa sejarah dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah As-Saffah. Itu pertama kali orang yang mendirikan dinasti Bani Abbasiyah dan diteruskan oleh Al-Mansur yang sangat berjasa besar sekali terhadap pembangunan kota Baghdad. Dan kota Baghdad pada masa kekuasaan Al-Mansur ini mencapai puncak peradabannya dan menjadi kota terindah di dunia. Dan orang-orang di luar Baghdad semua beramai-ramai mendatangi kota Baghdad untuk belajar ilmu dan Sekalian menikmati rekreasi. keindahan ya kota Baghdad saat itu. Jadi Dubai itu tidak ada apa-apanya ya? Belum. Itu Sama. masih dalam kekuasaan dinasti Bani Abbas. Itu kan pusatnya dinasti Bani Abbas ada Baghdad. di Baghdad saat itu. Khalifah Al-Mansur mempekerjakan pembangunan kota Baghdad ini 100.000 pekerja yang diarsiteki dua arsitektur terkenal saat itu, Al-Hajjaj bin Artoh kalau nggak salah itu. Ini terkenal dan diabadikan di dalam sejarah peradaban Bani Abbas saat itu. Dan tidak hanya sekedar membangun kota Baghdad, setelah khalifah berikutnya, Harun ar-Rasyid yang terkenal dengan keadilannya, terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan saat itu, membangun kota Baghdad ini dengan pusat peradaban Islam, yaitu membangun Baitul Hikmah, yang nanti pada akhirnya diteruskan oleh Al-Ma'mun, di mana Baitul Hikmah ini menjadi perguruan tinggi ya, yang sudah ada perluasan pengembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan hampir rata-rata semua tokoh-tokoh muslim lahir pada saat itu dan mengambil bagian daripada keilmuan yang ada di dalam uh, perkembangan waktu perguruan tinggi ataupun perpustakaan itu dibangun dan dijadikan sebagai tempat diskusi para ulama, para cendekiawan, para saintis, dan juga beberapa ilmuwan yang terkenal muncul saat itu juga. Salah satu di antaranya adalah Ibnu Sina, kemudian seperti semalam kita itu membahas tentang ilmuwan-ilmuwan muslim di bidang Ilmuwan matematika, matematika. fisika, kemudian kimia, kemudian optikal ya, apalagi dan lain sebagainya ya, dan tokoh-tokoh agama tentu di sini mewarnai bagian daripada keindahan kota Baghdad yang sangat terkenal itu. Nah, pada malam hari ini ya kita membahas khalifah sesudah Al-Mu'tasim Billah. Kita tahu bahwa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini merupakan khalifah yang memasukkan orang-orang Turki di dalam tubuh pemerintahan saat itu. Kalau sebelumnya dinasti Bani Abbas ini lebih cenderung kepada orang-orang Persia, Iran. Persia. Karena orang Persia itu bagian daripada uh, sekelompok masyarakat yang juga memperjuangkan ikut andil di dalam berdirinya dinasti Bani Abbas saat itu. Sehingga di awal-awal dinasti Bani Abbas ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang Persia di dalam tubuh pemerintahan. Tapi di periode berikutnya masuknya orang-orang Turki di dalam tubuh pemerintahan, terutama pada masa zamannya Al-Mu'tasim Billah. Di situ banyak orang-orang Turki yang dipekerjakan menjadi orang-orang penting, menjadi tentara dan lain sebagainya, sehingga hal itu juga ikut mewarnai terhadap pemikiran dan kebijakan sang khalifah saat itu. Lah, kemudian Al-Mu'tasim ini juga mewarisi kebijakan yang telah dilakukan oleh Al-Ma'mun saat itu, yaitu menguji para imam, para dai, para muadzin untuk menguji para imam-imam yang ada pada saat itu, guru-guru agama, Diuji tentang apa? kemakhlukan Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu makhluk atau tidak.
Kalau Al-Quran itu dikatakan makhluk, dipenjarakan orang itu, tidak boleh mengajar hadis, tidak boleh mengajarkan agama. Karena bertentangan dengan Dengan pemikirannya raja. pemikiran sang khalifah. Karena sang khalifah tadi mulai Al-Ma'mun sampai Al-Mu'tasim ini memiliki atau beraliran Mu'tazilah. Suatu kelompok paham keagamaan yang berkembang saat itu yang didirikan ataupun dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Lagian kan nggak mungkin Abu ya itu Quran dianggap makhluk. Ya, karena pemikiran Mu'tazilah begitu. Orang Mu'tazilah ini suatu aliran paham keagamaan yang mengatakan bahwa juga orang yang berdosa besar Hmm? dia tidak dikatakan kafir, juga dia tidak dikatakan mukmin. Ada di Kalau tengah-tengah. kalau menganggap Al-Quran itu Dan juga termasuk bahwa Al-Quran ini kata mereka adalah makhluk baru. makhluk Bukan, itu kan makhluk hidup maksudnya ya kan? makhluk ini adalah sesuatu yang baru. Kalau makhluk itu kan baru. Makhluk ini Oh, sesuatu yang baru. oh maksudnya apa? Maksudnya tak kira itu makhluk. Jadi Al-Quran itu Bukan, akan berkembang gitu. Jadi bukan. kita Maksudnya bedah lagi, bukan Al-Quran begitu itu ya? baru. Makanya baru. Bukan Hmm. kalamullah yang qadim. Makanya ada aliran tandingannya yang mengkantar paham Mu'tazilah itu. Namanya aliran Asy'ariyah yang dicetuskan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Al-Maturidi Dan yang yang benar mengkantar yang benar itu kan ya Ahlus Sunnah paham wal Jamaah ini. paham ini ya, paham paham bahwa Al-Quran itu kalamnya Kalamullah, qadim. iya Mm-mm. kalamullah. Maka Jadi benar kan keputusan raja, siapapun yang menganggap Al-Quran itu makhluk akan dipenjara, akan bukan diapa? karena Al-Mu'tasim dengan Al-Ma'mum ini orang yang beraliran, khalifah yang beraliran Mu'tazilah. Ya, yang beraliran Mu'tazilah itu akan diapain sama raja? Ia digaji, gajinya tinggi, suruh mengajar. Tapi kalau yang bukan aliran Mu'tazilah, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah saat Hmm? itu diperhentikan dari tempat Oh, berarti mengajar. rajanya itu yang salah. Ya bukan masalah salah tidaknya, tapi ini Ya, raja mengikuti aliran Mu'tazilah. iya, Sehingga paham yang tidak cocok dengannya itu menjadi pahamnya musuh mereka. Musuh mereka. pahamnya siapa? Khalifah waktu Heeh. itu Eee, tidak benar berarti kan Abu ya, dan mendukung, paham Mu'tazilah yang Iya. salah itu, maksudnya begitu kan? Iya, Mu'tazilah. Itu kan Mhm, nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan aliran-aliran yang ada di dalam ilmu kalam. Ada Syiah, ada mmm, Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadiriyah, ada Jabariyah, ada apalagi Mu'tazilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aliran yang berkembang di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ini ilmu yang bahas tentang sifat-sifat Allah, tentang ketuhanan tauhid lah itu. Maka sang khalifah tadi seiring dengan pemikiran sang khalifah ya, bahwa yang Al-Mu'tazilah itu. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, kemudian juga Al-Wasik ini orang yang berpaham Mu'tazilah yang memusuhi orang-orang yang beraliran Sunni atau Ahli Sunnah Sunni wal yang Jamaah. beranggapan Sehingga mereka Quran itu itu kalam Al-Qadim. iya, orang-orang yang berpaham seperti itu diturunkan, tidak boleh jadi guru. Mmm, Dan nggak punya pekerjaan mereka. iya, Yang ngajar mungkin sembunyi-sembunyi. Di situ banyak siksaan juga kepada ulama-ulama iya, terkenal. Salah satu di antaranya adalah Ahmad Al bin Hambal, pendiri Hambali. mazhab Hambali. Walaupun tidak sampai meninggal, tidak sampai diracun saat itu, tapi karena sang khalifah meninggal duluan sebelum dia dikirim ke Romawi itu. Mmm, Maka kemudian setelah Mu'tasim Billah itu diganti oleh putranya Al-Wasik Billah. Al-Wasik Billah ini disebut dengan Abul Qasim. Dia juga meneruskan kebijakan dari ayahnya. ayahnya, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim, kebijakan yang dilakukan oleh Al-Ma'mun. Salah satu di antaranya adalah dia mengirim surat kepada gubernur Basra untuk menguji para imam, para dai, para muadzin di situ tentang kemakhlukan Al-Qur'an ini, tentang persoalan yang telah Sedang menjadi ya perbincangan, ya menjadi menjadi apa yang polemik. dijadikan oleh khalifah ini sebagai standar para muadzin, para dai untuk bisa tetap mengajar saat itu. Maka disitulah ada ujian lagi seperti ini sampai-sampai ada namanya salah satu ulama hadis yang sangat terkenal namanya Ahmad bin Nazir Al-Khuzai dibunuh, ini dibunuh
karena tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dia tetap berprinsip karena ini aliran ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya dia dibunuh, badannya disalib, kepalanya dipenggal, dan tidak diturunkan di tiang salib itu sampai akhirnya khalifah yang berikutnya mengganti sang khalifah al-wasik billah ini. Sampai nanti al-mutawakkil ala Allah yang cenderung kepada aliran ahli sunnah wal jamaah baru diturunkan di tiang salib. Itu berarti 6 tahun Ada di berada salib. di salib itu. Terus tidak busuk. Ya, ya mungkin sudah hancur ya kalau 6 tahun ini. Karena ini memang perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan aliran teologi di dalam Islam, perkembangan peradaban itu seiring dengan kebijakan sang khalifah. Artinya bila khalifah ini menerapkan begini, maka sudah barang tentu di situ akan berubah kondisinya ini. Para ulama juga ya seiring dengan perkembangan politik yang ada di dalam sebuah pemerintahan saat itu. Oleh karenanya para guru, para ahli-ahli hadis, para penghafal Al-Quran kadang terombang-ambing dengan kebijakan yang ada pada suatu Kayak negara itu dan sekarang para pemerintah itu. guru yang terombang-ambing dengan eh, kebijakan itu kemerdekaan Kurikulum merdeka. kurikulum merdeka, Ya kurikulum makanya begini, setiap begitu ya, Bu ya. ganti nanti pemimpin pasti ada Menteri, kebijakan baru. Menteri eh Pendidikan. ya semua ini. Mm, Ini juga sesuai dengan sejarah di dalam kekhalifahan Bani Abbas, Bani Umayyah. Itu memang begitu. Rata-rata memang ya anak membunuh bapaknya, kemudian membunuh Jangan diulang-ulang saudaranya. Itu itu memang ya. Nggak apa seperti itu masalah memang membunuh itu. rata-rata ini. Saya pikirannya kemana-mana itu kok sejarah Tetapi membunuh. Al-Wasik Billah ini orang yang sangat berjasa besar walaupun Mm, kejam ya. Karena ini menyangkut kebijakannya. Ini yang berjasa besar melepaskan tawanan muslim yang ditawan oleh Romawi saat itu berapa orang? 1.600 orang dikeluarkan sama dia ini. Oh, apa jaminannya Ya oleh karena Al-Wasi? saat itu pengaruh Al-Wasik ini merupakan hebat ya, hebat memang orang hebat, punya karisma dan disegani oleh lawan musuhnya. Jadi kadang-kadang walaupun khalifah ini kejam kayak Al-Mansur dulu, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini kejam memang, tetapi membawa peradaban kota Baghdad. Apa kekejamannya saat itu? Dia ini tercatat di dalam sejarah. Oh, membunuh orang pendukungnya sendiri, pendukung pada khalifah sebelum orang yang berjasa besar ini tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Orang yang berjasa besar yang mengantarkan mendirikan kekhalifahan Bani Abbas, yang membantu sang khalifah pertama untuk mendirikan khalifah Bani Abbas, yang memprovokasi, mengadakan kekuatan politik dengan orang-orang yang ada di sekitar ya provinsi-provinsi saat itu. Sehingga direbutlah kekuasaan Bani Umayyah saat itu atas bantuan Abu Muslim Al-Khurasani. Tetapi pada akhirnya setelah berganti khalifah dia dibunuh juga karena pengaruhnya lebih luas daripada khalifah. Takut Orang-orang kalah mengeluhkan gitu dia ya. itu. Takut kalah pamor. Mm, Presidennya kalah dengan gubernurnya. iya, iya. Ya dibunuh juga untuk mempertahankan eksistensi dari sebuah negara saat itu. Iya, Pak Jokowi itu takut Ini kalah dari siapa gitu. banyak banyak sekali kalau melihat sejarah peradaban Islam. Ini tinggal mengkontekstualkan keadaan sejarah Islam masa lampau dengan kondisi yang sekarang seperti apa. Ya hampir Mirip. sama, mirip. Cuman ya nggak setragis zaman dulu Kalau pembunuhan-pembunuhan yang seperti ini. padahal kan Memang kekuasaan. hukum Islam siapa yang membunuh akan dibunuh juga. Kisos itu Iya. kan memang dari agama Islam itu hukum kisos. Yang mencuri akan dipotong tangannya. Kenapa itu yang dibunuh kok tidak dibunuh? Ya kadang karena memang keluarga sang khalifah, Oh, mungkin karena anaknya, punya kewenangan gitu iya ya. Jadi terus sama itu. tentara membunuh gitu itu tidak apa-apa, Tapi tidak kalau bisa dilawan gitu. temannya ada keringanan. Tapi kalau orang lain hukuman itu tajam. Tapi Oh, kalau mungkin keluarga sendiri ya mungkin beda itu. begini, apa Kan sang khalifah jalan begitu. jalan damai atau mau damai atau enggak begitu mungkin ya Hmm. hukumnya. Jadi Al-Wasik Billah ini meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada pada kekuasaan khalifah sebelumnya. Dan bahwa kekhalifahan Bani Abbas ini tidak seperti khalifah Bani Abbasiyah pada
kekhalifaan Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah lebih menekankan kepada perluasan daerah, ekspansi ke beberapa wilayah perluasan. Tetapi ini lebih menitik beratkan kepada pembinaan yang ada di dalam suatu negara itu dan peradaban. Jadi lebih menata bagaimana sebuah pemerintahan ini Infrastrukturnya, kuat, kemudian pembangunan ya gitu ya mungkin. pembangunannya, kemudian kemajuan peradabannya, ilmu pengetahuannya, ini lebih menata ke sana karena memang apa rata-rata memang orang terpelajar di sini ini. Dan Mmm, Islam sudah mulai membentang dari berbagai negara sampai ke Andalusia, sampai ke India dan sampai di semua di Afrika Utara itu sudah mulai menyebar ke berbagai wilayah. Sampai ke Turki, sampai ke bekas-bekas apa yang dulu negara ataupun wilayah yang dijajah oleh Romawi Timur yang dikenal dengan Bizantium itu. Konstantinopel, Turki dan daerah-daerah itu sudah dikuasai oleh Islam. Eh, sudah sebagian maksudnya ini. Kemudian setelah Al-Wasik Billah ini apa meninggal ya, sakit demam tinggi Al-Wasik Billah ini. Sakit karena memang rata-rata raja itu kan banyak tugas. Jadi kadang mati di ya dalam perjalanan, kadang kelelahan mati pada sendiri saat itu ya, bukan bertempur. dibunuh, bukan Ya, diracun yang ini ya? seperti Al-Ma'mun itu ketika menghadapi Romawi, ya meninggal saat itu waktu dalam pertempuran ini. Mmm, Mereka itu kan memang berhari-hari bertempur, sehingga kondisi fisik mereka ini tidak tahan kadang-kadang itu walaupun ini ada kalau dokter seandainya pribadinya saya ini jadi raja kayaknya saya nggak turun deh, suruh capek. suruh ini, suruh tentara-tentara, kan raja harus Kadang memang mimpin sendiri, ya oh, gubernurnya suruh turun ataupun apa panglimanya, tapi kadang terjun sendiri dalam pemerintahan karena memang rata-rata raja dari dinasti Bani Abbas ini orang yang ahli di bidang militer, mmm, orang yang memiliki strategi, orang yang ahli di dalam ilmu apa kemiliteran, orang yang pemberani juga. Setelah Al-Wasik Billah ini wafat atau meninggal, maka diganti oleh Al-Mutawakkil Allah atau Abul Fadl bin Al-Mu'tasim, saudaranya Al-Wasik. Saudaranya Al-Wasik ini. Lah, ini yang beda. adiknya paling Mhm. adik. Kalau Al-Mutawakkil ini tidak seperti Al-Wasik. Kalau Al-Wasik itu lebih cenderung kepada paham Mu'tazilah. Sehingga pada saat itu dipecati orang-orang yang tidak berpaham Mu'tazilah. Tak boleh ngajar, nggak boleh Mmm, begini, nggak boleh semua nggak boleh. Maka diangkatlah orang-orang yang berpaham Mu'tazilah itu apa mengajar dan gajinya tinggi. Tapi berbeda kebalikannya saat Al-Mutawakkil Allah ini berkuasa, dia justru malah berpaham Sunni. Al-Mutawakkil Allah cenderung berpaham ahli sunnah wal jamaah. dunia kan berputar, jadi sekarang Ya. waktunya Sunni naik daun. Nah, Sunni itu adalah aliran paham keagamaan yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Al-Maturidi. Aliran moderat, Oh tidak ekstrim tak kira kanan dan Imam kiri. Syafi'i, Ya, Sunni itu. ya kalau di Bagaimana sih? dalam bidang tauhid, dia itu mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, Mhm, Abul Mansur Al-Maturidi. Tapi terus? kalau bidang fikih, dia mengikuti empat mazhab, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i kalau bidang fikih hukum Islam. Tapi kalau di bidang tasawuf dia mengikuti Al-Imam Junid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali. Ya Bagus seperti ya kita yang namanya dikaji Junid, sekarang itu. Junid. Ya, Junid seorang sufi besar pada masanya ini. Ya Mmm, ini lebih cenderung ke sana. Sehingga orang-orang yang dipecati tadi nggak boleh mengajar itu di madrasah, di apa sekolah-sekolah akhirnya akan keangkat. dikembalikan lagi, suruh mengajar bahkan diberi imbalan uang, Mungkin yang ada banyak politik bagi orang tertentu itu. atau Malah hanya justru ini tidak senang kepada Mu'tazilah, paham Mu'tazilah tidak ada senang. politik tanda petik atau memang, dari lubuk hati, Ya ini suka Sunni gitu? ya Bagaimana tuh? memang kadang kan berteman dengan orang Sunni, kadang berguru dengan ya salah satu apa, orang yang berpaham, akidah tertentu sehingga ikut juga memberikan warna pemikirannya pada sang khalifah tadi. Kalau ini memang orang yang al-mutawakkil 'ala Allah ini orang yang bela apa kaum Sunni, ahli sunnah wal jamaah yang dulu termarginalkan, terpinggirkan oleh khalifah sebelumnya Al-Wasik, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim bila saat itu.
Maka kalau cari misalkan di dalam sejarah, Mutawakkil adalah salah satu orang ini baik orangnya, baik, cerdas, terpelajar, Siapa namanya? al-mutawakkil 'ala Allah. Al-Mutawakkil Iya, Allah. al-mutawakkil 'ala Allah ini saudara dari al-wasik Al-Wasik. billah. Namanya Al-Wasik itu sudah kayaknya orang jahat emang. Wasik. Lah, kebijakan juga yang dilakukan pada masanya ini memberikan gelang, tanda terhadap orang Kristen. Orang Kristen ini diberikan tanda bahwa dia adalah Kristen, diberikan gelang di tangannya ini. Kalau enggak pakai gelang itu berarti dia bukan Kristen, Islam. Islam. Yang pakai gelang itu berarti Tujuannya apa itu dia Abu ya? ya untuk memberikan apa, untuk Pembedaan? memberikan pembedaan, ini Kristen, ini Muslim, ini memiliki ciri saat itu. Sehingga ya mungkin ada faktor politiknya juga, sehingga nanti ketika menyusun sebuah pemerintahan, mengambil sebuah kebijakan-kebijakan, ini bisa dipetakan, wah ini kekuatan Kristen, wah ini Islam. Tinggal itu juga mudah untuk dikonsolidasikan saat itu. Gitu ya. Kemudian juga pada saat Sebentar. Jadi orang Kristennya juga mau pas pakai gelang iya gitu. Itu mau aturan harus negara mau gitu. tidak mau harus mau. Aturan negaranya gitu maksudnya Bu ya. Iya harus negara. Karena Khalifah itu bebas mengeluarkan semacam Peraturan, peraturan, raja undang-undang ini, gitu ya. raja ya. Oh Raja ya. itu Jadi apapun yang monarki. diinginkan. Oh. Kalau khalifah sebelumnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Hmm. itu mendapat apa tekanan, kemudian musyawarah apa namanya ini orang lebih bisa mensuarakan apa yang menjadi keinginan mereka. Makanya ketika Abu Bakar wafat, itu dipilih oleh para sahabat siapa yang menjadi penggantinya. Sayyidina Umar wafat, dipilih oleh sahabat siapa yang pantas menjadi penggantinya. Ketika Sayyidina Utsman wafat, dipilih juga siapa yang menjadi penggantinya. Tapi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan tidak begitu. Dari demokrasi, sistem demokrasi menjadi sistem monarki, Hmm. yaitu sistem turun-temurun dari seorang Silsilah. raja kepada anaknya dengan melalui wasiat. Setelah saya mati, nanti ini yang menjadi raja. Ditulis di dalam surat atau diwasiatkan kepada orang-orang terdekat sang khalifah tadi itu. Dan itu sah adanya ya. Iya, Harus kalau di dalam itu kan kalau di dalam ada apa ya namanya ini peti bukan di dalam itu perjanjian. kekhalifahan ini ataupun pemerintahan ini bisa sah dengan dua cara. Yang pertama dipilih secara demokrasi oleh orang-orang, yang kedua adalah melalui penunjukan secara langsung oleh oleh sang Rakyat. raja itu. Oh, Oleh sang rakyat. raja itu ada ilmunya tersendiri nanti di bidang itu. Kalau kitabnya Ahkamus Sultaniyah, Imam Hukumnya Amawardi itu. para raja. Iya, Sultan itu kan raja. sultan itu bisa melalui baiat, melalui ditunjuk langsung ataupun dipilih Wasiat. secara secara massal oleh orang-orang ini. Hmm. Lah al-mutawakkil 'ala Allah ini juga pada masanya ini banyak bencana, Kenapa? banyak Bencana alam atau bencana bencana? alam, Oh, bencana alam, longsor, kemudian di gunung Baghdad ini ya. meletus di Syria, Damaskus, Hmm. kemudian di daerah yang menjadi kekuasaan Bani Abbasiyah saat itu, apa ini, sehingga hampir kurang lebih beberapa tahun itu terjadi bencana alam, sehingga orang-orang tidak bisa Ujian keluar, kerajaan itu. tidak bisa melakukan aktivitas seperti Sedia seperti ya kala. sebelumnya, ya karena banyak kerusakan infrastruktur yang ada di dalam kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Tetapi pada akhirnya Al-Mutawakkil 'ala Allah ini setelah, menjelang kematiannya ya, Hmm. itu mewasiatkan setelah Al-Mutawakkil 'ala Allah ini kepada 3 putranya. Hmm. Yang pertama adalah Al-Muntashir billah, yang kedua adalah Al-Mu'tas, yang ketiga adalah Al-Mu'ayyad. Maka Al-Muntashir billah nanti pertama yang meneruskan Mutawakkil 'ala Allah. Tetapi setelah setelah ada ketentuan seperti itu, maka Al-Mutawakkil ini ternyata di tengah-tengah pemerintahannya ini sebelum meninggal merubah ketentuan ini. Maka bukan Al-Muntashir dulu tapi Al-Mu'tas yang lebih dahulu, maka Al-Muntasyir setelah itu. Al-Mu'tas nggak terima, karena situ sudah diwasiatkan. Al-Muntasyir dulu baru Al-Mu'tas. Tapi kebijakan itu banyak ditentang oleh kalau sekarang parlemen yang sudah menjadi ketetapan keputusan oleh sang khalifah, tapi oleh para
orang-orang yang ada di sekitarnya ini ya ditentang di majelis itu. Maka sehingga dengan demikian Al-Muntasyir Billah ini mengadakan persekongkolan, mengadakan semacam ya eh, Perjanjian. suatu perbuatan yang akhirnya menjurus terhadap kematian daripada Al-Mutawakkil 'ala Allah. Bentar, saya nyapa-nyapa dulu. Ini ada Mbak Murwati. Halo Bun, Kiblu Palembang hadir. Hadir. Terima kasih hadirnya Bun. Oh ya, terus Abu ya itu Karena ap- dia ini lebih mencintai ibu ya lebih mencintai ibunya Al-Mu'tas. hmm, Lebih bagus dong mencintai ibunya mencintai ibu. Al-Mu'tas sehingga kadang kan banyak selirnya kalau raja itu Oh, dari ibu yang lain, dari budak yang itu. Maka anak-anak tersebut ini berebut untuk menjadi pengganti utama daripada sang khalifah. Tetapi tadi sebenarnya Al-Muntasyir Billah yang pertama, tetapi itu di tengah-tengah perjalanan Al-Mutawakkil ini merubah kebijakan itu sehingga ditentang oleh orang-orang yang ada di dalam pemajelisnya sendiri. Harusnya Al-Muntasir tapi Al-Mu'tas dirubah urutan itu. Al-Muntasir baru kedua. Maka Al-Muntasir Billah tidak setuju dan akhirnya mengadakan persekongkolan pembunuhan bersama orang-orang yang ada di dalam majelis. Orang yang setia terhadap Al-Muntasir Billah yang ikut juga khalifahnya. ingin meruntuhkan ataupun membunuh kepada sang khalifah pada saat itu, dia akhirnya diracun. Mati Hmm, Al-Mutawakkil 'ala Allah ini. Hingga tadi itu banyak anak yang membunuh bapaknya pada saat itu. oke Abu ya. Tetapi nanti Al-Muntasir ini mati juga, diracun juga ini. Tulat. Sampai akhirnya Al-Muntasir bilang, dulu saya bunuh ayah saya, tapi sekarang dibunuh. Saya dibunuh. Kata Al-Muntasir itu. Itu namanya adalah hukum karma Abu ya. Mungkin ada pesan dan kesan dari hikmah sejarah malam ini. Lah, ini setelah Al-Muntasir ini ya. Bukan melanjutkan Abu ya. Oh iya. Hikmahnya. Oh, hikmahnya itu ya memang kita mengambil petikan daripada sejarah peradaban Islam, Hmm. Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana hikmahnya kita ini untuk mengambil daripada ibrah sejarah peradaban Islam sebelumnya itu bahwa ketika orang ini berkuasa, ya, maka jangan menyelewengkan kekuasaan amanah yang diberikan itu kepadanya ini, karena banyak dari para anak-anak sang khalifah itu justru amanah yaitu khalifah Yang yang dipegang diembannya, yang dipegangnya ini menjadikan apa bumerang. binasa, hancur Hmm. pada dirinya ini. Karena itu memang tidak hanya sekedar ya hal tersebut muncul dari masyarakat, tetapi juga kadang dari keluarga. Dan juga jangan terlalu percaya 100% ini kepada pengawal pribadinya. Ya, lihat kita di dalam sejarah peradaban itu bahwa kadang-kadang orang yang Paling dekat atau paling dekat terdekat. itu orang yang sangat membahayakan. Seperti dokter pribadi, kemudian Kenyataannya di akhir zaman sekarang ini begitu juga Bu ya. ya, Jangan terlalu percaya sama orang karena dia akan menggigit kalau sudah oleh besar. karenanya Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas, ada cerita Abu Nawas saat itu Hmm. bilang, Abu Nawas ini, saya sempat takut kepada kamu, saya sempat takut kepada Anda wahai khalifah, tetapi rasa takut saya ini hilang setelah saya tahu bahwa engkau itu takut kepada Allah. Hmm. Saya sempat takut awalnya kepada engkau wahai sang khalifah, tapi rasa takut saya ini hilang ketika saya melihat engkau Takut itu kepada Allah. takut kepada Allah. Berarti sang khalifah itu adalah orang soleh, Harun Ar-Rasyid ini. Ini memang sejarah, di dalam sejarah peradaban ini hanya Harun Ar-Rasyid yang tercatat di dalam sejarah itu. Ada 4 loh Bu ya. Maksudnya Iya, selain pada Khalifah bin Abbas, oh itu. Kalau raja yang baik dari seluruh raja yang mm, baik itu, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Muhammad Al-Fatih itu semua ya. semua itu hanya 4.
yang tercatat baik dalam sejarah, Umar bin Abdul Aziz generasi ke-8 dari dinasti Bani Umayyah, Yang disebut juga dengan Umar kedua. ya. Harun Ar-Rasyid khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dari Ayyubiyah di Mesir, yang terakhir adalah Sultan Muhammad Al-Fatih dari Utsmaniyah, Turki Utsmani. Itu yang tercatat di dalam sejarah bahwa 4 khalifah amir ataupun sultan, ya, disebut ada nama yang berbeda. Kalau di Andalusia itu memproklamirkan keamiran, tapi kalau pada masa Bani Abbasi Umayyah itu adalah kekhalifaan, khalifah. Ya Itu yang ampun. memang yang tercatat dalam sejarah bahwa khalifah yang betul-betul Hmm. adil, yang baik, yang mengerti tentang masyarakatnya saat itu. Bahkan kalau Harun Ar-Rasyid itu kalau waktu malam, ya, itu belosokan mencari kondisi Kayak Umar bin masyarakatnya. Karena Khattab Umar bin gitu ya. Abdul kayak Sidina Umar begitu. Hmm. Siapa yang tidak punya, siapa yang barangkali dari masyarakatnya menangis kelaparan itu. Oh Nggak ya, ada sang khalifah seperti itu, nggak ada. Dari dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah itu tidak ada seperti Jokowi belusukan tuh. Oh ya, itu. untuk live besok malam jam 8:30 di awal pembukaan nanti akan ada kuis dengan materi malam ini. Jadi siap-siap untuk besok, stay tune terus di live kita. Kita insya Allah memberikan kuis di awal dan ditunggu sampai live selesai jawabannya begitu ya. Oh ya, ini karena malam Jumat. Tadi ada pertanyaan tentang ziarah kubur, Abu ya. Itu kenapa sih kok kita apa itu kayak ziarah kubur gitu? Kenapa nggak baca Fatihah dari rumah masing-masing aja begitu, Abu ya? Ya Apa karena bedanya? Apa bedanya? ya sebenarnya mengirimkan ruh Hmm. itu tak terbatas oleh waktu dan tempat, tak terikat oleh ruang dan waktu kalau ruh ini sebenarnya. Jadi bisa mengirimkan yang mati di Amerika, kirim di sini bisa. Nggak ada sekat-sekat batas, itu nggak ada kan, nggak seperti kita terhalang tembok, terhalang, ya, semua yang ada di depan kita. Ruh itu nggak terbatasnya itu. Oh, Bisa jadi apapun, dimanapun kita bisa mengirimkan walaupun Fatihah kepada mereka. nggak Tetapi ada tetapinya ini. Hah? Apakah sama hanya orang sekedar mengirimkan Fatihah kepada Dari orang yang rumah? jauh itu dengan dia langsung datang ke kuburannya? Secara Nah, logika saja, nggak iya, usah pakai dalil ini. iya. Ya tentu Bagaimana beda. bedanya? Kalau datang ke kuburannya itu dari segi adab saja sudah ada rasa penghormatan itu. Gitu ya. Masa kuburannya ada di depan rumahnya, dia kirim Fatihah di dalam kamar? Nggak mungkin. Ya Hmm. langsung datang ke kuburannya. Dan rata-rata para imam, para orang-orang soleh, para orang-orang ya pilihan ya, para waliullah itu nggak kirim Fatihah dari dalam, kecuali memang jauh di Mekah, di Madinah, baru dari rumah. Dia Itu lebih datang afdol langsung berarti. barisan kiai saya, Hmm. Raden Kiai Haji Abdul Mujib Abbas Al-Maghfurlah. Saat Hmm. itu dia mendatangi kuburan abahnya. Dia mendatangi Beliau kuburan guru-gurunya itu yang hmm, dekat ini setiap malam Jumat. hari Jumat sesudah sholat Jumat. Oh, begitu. Jadi Ya, tidak harus malam Jumat ya, Bu ya? ya tidak harus lah. Itu kalau guru-guru saya itu memang sesudah Jumat. Saya lihat Sholat Jumat sendiri itu. gitu ya. Memang malam Jumatnya boleh. Malam Hmm. Jumatnya bukan boleh. Tapi Yang memang penting ada tidak dikosongkan pada hari itu, ya, tidak memberikan doa kepada tidak kepada lupa apa memberikan doa memberikan kepada doa itu kan hakikatnya doa. hmm, Apakah kita berdoa kepada guru-guru kita, berdoa orang tua. kepada orang tua kita, itu yang hakikatnya substansinya itu juga kembali kepada kita. Hmm. Bukan pas kita berdoa kita nggak punya nggak Timbal punya balik. timbal balik. Kalau Padahal kita itu baca Yasin ke kuburan, pahalanya saya berikan kepada ini, ya masuk pada mereka, saya nggak punya pahala, bukan seperti itu. Bukan padahal kalkulasi pasti matematik ya di sini. mendapatkan barokah juga di Iya, situ kalau ya. kita baca Fatihah kepada orang tersebut pahalanya misalkan 100, ya kita dapat 1000. Oh, Tetap banyak kita ini itu. pertanyaan kedua. Itu kalau kita ziarah kubur ke waliullah, semacam Sunan Ampel begitu ya, Bu ya. Itu sebenarnya kita minta ke Sunan Ampelnya
atau ke Allah atau bagaimana itu Abu ya? Ya minta kepada Allah tetap, bukan minta ke kuburan. Yang Nah, itu kuburan iya nggak kan bisa memberikan begini, itu. mem Tetapi enggak, maksudnya pemikirannya orang itu, eee, coba diluruskan, takutnya, iya, malah doa itu diterima, mhm salah satu faktornya doa mhm, tersebut diterima karena pribadi orang tersebut, satu. 1, Yang kedua, karena mengikut sertakan orang soleh yang ada di dalam doa itu. mmm, Yang ketiga, karena tempatnya itu keramat. oh begitu, Misalkan saya berdoa sendiri, nggak diterima oleh Allah, tapi berdoa di depannya Syekhuna Khalil, mmm, Allah tidak memberikan ijabah kepada saya di dalam doanya karena saya orang kotor, orang begini, tapi saya melihat kamu berdoa di dekatnya orang soleh, saya senang kepada mhm, orang soleh itu. Ketika kamu berkumpul, kamu juga diberikan pahala. Makanya berkumpul dengan orang soleh, walaupun dia itu apa alih-alih tidak tidak soleh, juga dapat kita pahalanya di insya Allah, situ. doa kita Iya, makbul gitu karena, 1 dekat sama iya. orang soleh, nomor 2 tempatnya orang Tempatnya soleh itu. keramat. Oh begitu ya, Bu, Makanya ya. kita itu di dalam berdoa disuruh apa namanya ini mengaitkan guru-guru kita, ya Allah berikanlah ampunilah kedua orang tua saya kepada guru-guru saya. Kita mendoakan guru. Di situ ada rahasia. Apa rahasianya ini? Ketika menyebutkan guru, di mana gurunya ini adalah orang soleh, orang baik, maka Allah mengikut sertakan doamu itu bagian daripada orang yang diberikan rahmat di dalam doa itu. Allah memberikan rahmat bukan ke kamu tapi kepada gurumu, tapi juga masuk di dalamnya, include bahasa segalanya, include. Mmm, Masuk di dalam bagian mata rantai doa itu. Makanya ada berdoa, nggak sembarangan berdoa itu. adabnya bagaimana, Bu, ya? Yang pertama Adab-adab. itu kemarin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wajib itu disebut dalam doanya. Terus? Karena apa? Karena itu pembukaan. Harus Pembukaan ini berterima kasih kepada Allah, iya, kemudian yang kedua, mendoakan kepada orang tua, mendoakan kepada Robbil mhm, guru-guru. terus? Sesudah itu baru inti doanya. Apa Mmm, inti doanya? Ya Allah berikan saya begini, berikan saya umur panjang, berikan saya harta yang banyak, berikan saya husnul khotimah, berikan saya semua disebutkan mmm, dan ditutup di akhir dengan apa sholawat, Rabbana atina fid dunya hasanah ya selawat selawat mmm, ditutup harus selawat. Setiap doa yang tidak diikut sertakan atau tidak ditutup dengan sholawat maka doanya itu mengambang di langit, mmm. tidak sampai tembus kepada alam ketuhanan ya atau Oh, kepada Allah, bagaimana dikembalikan lagi ke bumi. sebentar, untuk pembukaan doa itu kita, menyebut guru-guru, Alhamdulillahirabbil alamin. maksudnya tawassul apa, Iya, kita, ya eee, mendoakan guru. oh walaupun tidak meninggal gurunya gitu? Ya yang meninggal nggak meninggal sama, disebutkan semua. Ya Iya, ya ustadzi kan kita gitu, benar, Allahumma firli walil walidayni warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah, kan terus itu apa untuk orang lagi? tua, terus Iya, guru-guru, bagaimana Allahumma fir guru-gurunya? li muallimina Oh wa ustadzina muallimina itu wa sama. ustadzina, Ya pakai oke. bahasa Indonesia biar nggak ribet Oh lah, ya gimana gimana? nggak Coba usah repot itu. bagaimana coba contohnya? Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah kepada kedua orang tua saya, ampunilah kepada guru-guru saya, ampunilah semua orang-orang soleh. oh begitu ya? Nah, kemudian setelah itu, ya Allah, saya minta kepada Engkau, saya diberikan umur panjang, diberikan ini, diberikan ini. Kan tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Nah, itu selawatnya. Atau oh, pakai selawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Atau tidak ditutup dengan selawat tapi selawatnya di depan sama. oh begitu, Itu baik. tata cara berdoa itu. Baik Abu ya, terima kasih Sehingga atas ilmunya, ilmu tanpa batas. Kita ketemu lagi besok malam. Assalamualaikum.